Alkitabmu, Tuyul. Kalau begitu, kenapa? Aku pakai Alkitab ILT3, Bang. Berarti Anda sudah akui bahwa lembaga lupa ayat Injil ini, lai ini salah. Aku nggak memberikan komentar. Nah, itulah kemunafikannya kamu. Itulah kemunafikannya kamu. Itu namanya munafik. Ya. Ya, beda pula. Sekarang giliran ketahuan lai ini melakukan kesalahan. Oh, kami tidak menggunakan lai, katanya. Nah, tapi kamu masih menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah. Jangan protes pula. Indonesia itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk. Tapi ditolak, Bang. Jangan kemudian Anda beragama, tapi Anda tidak menjadikan agama Anda sebagai sebuah cerminan. Malah masuk ke dalam agamanya orang. Inilah kalian yang selalu merasa korban. Inilah kalian. Saya kan nggak bukan korban, Bang. Saya pakai ILT3 ya, memang biasanya. kami selalu korban. Makanya saya katakan kepada kalian yang kemudian menggali kubur kalian sendiri dengan menggunakan kitab yang dibuat oleh lai ini. Sebab kamu semua ini adalah anak-anak Allah. Ini kan penghinaan. Harusnya di sini. Anak-anak Bapak ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos atau anak-anak Yahweh atau anak-anak Paulus atau anak-anak Yesus. Kenapa lari ke Islam? Kenapa larinya ke Islam? Kenapa nggak mau disebut Allah? Lah, kalian bukan anak Allah karena Allah itu tidak punya anak. Nah, kenapa keberatan kalau menggunakan ke Allah? Iya, keberatan lah karena itu menghujat, Tuyul. Mau ndak kamu saya katakan Markus itu adalah anak Yesus? Mau ndak? Tadi Bang, saya tanya samamu, mau ndak saya katakan Paulus itu adalah anak Yesus, anak pertama Yesus? Mau ndak? Kalau Bang Juma bilangnya anak pertama berarti itu biologis. Kan mulai lagi. Emang kalian bukan biologis? Kami disebut anak-anak Tuhan kan bukan secara biologis. Ya, kalau anak-anak Tuhan silakan, saya tidak keberatan. Tapi kalau anak-anak Allah saya keberatan. Paham? Belum nyampe ilmunya ke sana. Udah nyampe, udah nggak. Jadi menurut Bang kenapa? Juma, kata Allah itu cuma khusus untuk orang Muslim gitu. Saya tanya dulu, KBBI mengatakan apa tentang kata Allah itu? Oke. Gini. Bang Juma tadi bilang semua manusia dari pertama beragamanya apa? Muslim. Semua nabi beragama Muslim. Yes. Nah, sekarang datanya. Tuhan yang dulu sama yang sekarang kok sudah beda namanya ya? Lah sama, itu pertanyaan yang sama kepada Anda. Tuhan yang dulu namanya katanya Yahweh, kenapa berubah menjadi Yesus? Kalau masih sama, saya tanya. Pakai kata Allah. Saya tanya dulu. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Anda kan punya kitab original teks, Anda kan punya rasul. Apa yang dikatakan oleh rasul Anda tentang Tuhan? Namanya siapa? Yang berserah beragama Muslim, kami pun berserah. Berserah kepada siapa? Berserah kepada siapa kamu? Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia? Tuhan yang mana? Ya, keberatan sama Tuhan kamu kalau kamu keberatan. Keberatan kepada Tuhan. Keberatan kepada Tuhan. Ibrani 9 nomor 28 di sana jelas kata prospero. Artinya Yesus dipersembahkan. Bukan mengorbankan dirinya, tapi dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kalian ngakunya katanya ahli Bible. Terus kisahnya Yesus aja kalian nggak ngerti-ngerti sampai sekarang. Kisahnya Yesus. Apa hubungannya? Ini yang kita sedang bahas. Kristen itu anak Elohim atau anak Molok. Yesus mempersembahkan hewan kurban, itu anak Elohim. Yang disebut anak Elohim adalah mereka yang setia taat mendengarkan didikan Tuhan alias Muslim. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 kuceluk. Udah kuajarin dari tadi pun. Itu untuk Israel. Matius 8. Iya, itu untuk Israel. Makanya yang disebut sebagai anak-anak Elohim hanya Israel. Kalian bukan Israel. Oleh karena itulah kalian bukan anak Elohim. Kalian anak Molok. Belum terima? Kami bukan Israel. Ya, makanya kalian bukan anak Elohim. Kami ada juga bahul-bahulnya. Yang disebut anak Elohim, anak-anak Elohim adalah mereka yang mentaati perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel.
Mengapa kalian mengaku sebagai anak Elohim? Yang disebut anak Elohim yang mengorbankan, dengarkan, yang disebut anak Elohim yang mempersembahkan darah hewan. Kalian mempersembahkan darah manusia. Bukan anak Elohim kalian itu, tapi anak Molok. Anak Molok. Kalian anak Molok. Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Anak Elohim itu kalian sendiri mengakui itu untuk Yahudi, itu untuk Bani Israel. Oke, makanya disebut anak-anak Elohim adalah Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, berarti kalian anak-anak Molok. Tadi dia mengatakan begitu. Dia jilat ludahnya sendiri. Kelihatan kali paniknya kau. Damai apa yang dibawa oleh Kristen? Hei, Kristen bawa damai apa? Di mana Kristen bawa damai? Di mana? Di mana? Kapan Kristen bawa damai? Damai apa yang dibawa Kristen? Kristen masuk ke Nusantara ini damai. Damai ketika Belanda datang, damai. Portugis datang, damai. Inggris datang, damai. Damai nenek kiper. Kamu damai itu karena kamu hidup di tengah-tengah Muslim. Mereka enggak menggal orang. Damai. Siapa bilang? Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum? Siapa bilang? Banyak cerita. Siapa yang percaya dibaptis? Siapa yang tidak percaya dia apa? Dihukum. Dasar. Mana datanya? Juga nanti. Markus 16 Anda baca. Markus 16 Anda baca. Ini anak-anak Molok bilang bukan anak-anak Tuhan. Anda sudah siap dihukum, Bang? Paksa mereka masuk. Kalau mereka tidak ikut perintah, turangilah mereka pakai darah manusia. Dasar. Penggal aja kalau tidak berdarah manusia. Kenapa? Sungguh agama yang kasih. Anak-anak Elohim itu adalah mereka yang mentaati perintah Elohim. Kalian bukan anak. Dasar. Kami dihukum semua. Kamu ngerti nggak? Kami nenek moyang kami itu dihukum semua sama majikan kalian. Ngerti? 300 tahun. Tahu, paham. Namanya juga penginjil. Paham lah. Bukan majikan kita, Bang. Santai aja. Kamu nggak tahu apa-apa. Masih pagi, Kamu nggak tahu apa-apa. Sabar, Bang. Jangan ini. Kalau kalian, itu bukan majikan kalian, kakek kalian pada masa-masa perjuangan dia ikut siapa? Kami juga dijajah, Bang. Hah? Kami juga ikut siapa kakek kalian pada saat masa-masa perjuangan? Dijajah nenekmu kiper. Mereka yang berjuang. Merasa dijajah, mana mungkin? Mana ada? Kalian punya kakek teriak, haleluya. Belanda juga, haleluya. Masa mau perang-perang? Ya perang lah. Udah kembali ke tema. Oke. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Yang disebut anak-anak Elohim itu adalah Bani Israel. Identitas ini dikaburkan dengan mengatakan anak-anak Allah. Tetapi hasilnya itu adalah penghujatan kepada umat Islam. Paham? Sekarang saya hadir untuk menyadarkan kalian itu bukan anak-anak Elohim, bukan juga anak-anak Allah, tetapi kalian itu adalah anak Molok. Kenapa saya katakan kalian itu anak Molok? Karena di dalam Ibrani 9, dengarkan. Di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus itu prospero. Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Sedangkan Elohim tidak mau persembahan darah manusia. Satu-satunya kekuatan di luar daripada manusia yang disebut dewa hanya Molok yang minta persembahan darah. Sehingga karena kalian mempersembahkan Yesus dengan sebutan anak domba, padahal dia manusia, maka kalian keciduk. Ternyata bukan anak Elohim, bukan anak Allah, tetapi anak Molok. Bantah saya pakai ilmu, jangan asumsi. Silakan. Jadi yang para dari tadi bang bersepakat membunuh Yesus itu agamanya apa? Pemimpin agama yang bersepakat membunuh Yesus itu agamanya apa, Bang? Mereka itu adalah Oke. Islam bukan. Mereka adalah orang-orang munafik.
Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23, agamanya. Mereka bukan Islam, ada-ada aja. Mereka juga bukan Muslim. Gimana saat itu? Dengarkan saya. Mereka bukan Muslim. Mereka bukan Islam, mereka juga bukan Muslim. Yang disebut Muslim itu adalah mereka yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya datang di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang Muslim akan dengarkan. Orang Muslim akan mendengarkan perintah Tuhan itu agar jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, maka Yesus tidak dibunuh karena mereka Muslim. Bagi mereka yang kafir, mereka tidak mendengarkan perintah itu, maka mereka tetap membunuh Yesus. Paham? Jadi agama mereka apa? Islam waktu itu di mana? Kemana-mana perginya. Kesimpulannya, agama Islam itu, dengarkan, Islam itu adalah damai sejahtera. Islam itu shalom, damai sejahtera. Nah, oke. Kembali ke tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Dengarkan dulu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oke, dengarkan. Dengarkan dulu, wahai anak molok, saya mau menjelaskan. Oke? Islam itu hukum. Paham? Orang yang mentaati hukum disebut Muslim. Islam adalah hukum, orang yang mentaati hukum disebut Muslim. Paham ya? Islam itu hukum yang datang dari langit, dari ilahi. Nabi Adam alaihissalam menerima hukum. Ya, menerima hukum, berarti menerima Islam. Nabi Abraham menerima hukum. Yes, berarti menerima Islam. Nabi Musa menerima hukum. Yes, berarti menerima Islam. Ketika mereka menerima hukum-hukum, mereka mentaati hukum itu, maka mereka disebut Muslim. Itu dalam kaidah Islam. Paham? Kalau mereka dalam Bani Israel disebut Muslim, mereka menyebutnya sebagai anak Elohim. Oke, anak Elohim artinya orang yang tunduk kepada didikan Tuhan. Laksana ayah yang memberikan didikan kepada anak. Mereka adalah anak-anak yang soleh. Mereka ada anak-anak yang taat. Itulah mereka Muslim. Kaidah hukumnya itu disebut Islam. Makanya di dalam Al-Quran begitu datang Islam, Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Agama mana yang disempurnakan itu? Islam. Paham? Ngerti? Makanya shalom itu sudah ada dari dulu. Islam. Yesus mengatakan dalam Lukas 24, Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Tidak dikatakan Kristen alaihim, tidak. Tapi shalom, Islam. Paham sampai sana? Belum paham juga? Oke ya? Nah, kembali kepada tema kita. Apa lagi? Bang, jadi imam-imam itu agamanya bukan Islam, Bang. Agamanya. Lucu orang ini. Islam itu hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Enggak. Kita berbicara bukan hukum, Bang. Kita berbicara agama, Bang. Dan pemeluk. Tuyul, agama itu apa? Agama itu jalan, Tuyul. Agama itu jalan. Dengarkan. Tanya lagi. Misalnya tanya lagi. Ini anak molok bisa cuma bertanya. Misalnya Habib Rizik chat mesum sama Firsa Hussein. Kira-kira dia Muslim apa bukan, Bang? Bukan Muslim, karena itu dilarang dalam agama Islam. Itu namanya pembenaran, Bang. Udah kelihatan. Mana perintahnya? Mana perintahnya chat mesum boleh di Islam? Mana perintahnya la taqrabuz zina? Jangan engkau mendekati zina. Hal-hal yang mendekatkan manusia kepada zina tidak boleh dilakukan. Mulai. Siapapun dia, mau dia Habib Rizik, Habib Suma, Habib siapapun, kalau melakukan sesuatu pelanggaran tentang akidah Islam, dia bukan Islam. Dia melanggar akidah Islam, itu namanya. Pelanggaran itu dosa. Ngerti enggak? Bang, saya mau nanya apa dari tadi bang. Dari tadi bertanya aja terus kerja kamu. Akui dulu bahwa kalian bukan anak Allah. Dengarkan. Saya bukan anak dengarkan. Akui dulu bahwa kalian bukan anak-anak Allah. Akui dulu. Saya bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anak mama. Tapi anak bapak, Bang. Gini, Bang. Tapi anak molok. Misalnya anak bapak. Iya, bapak lu yang di rumah yang tidak sunat itu. Bang, gini, Bang. Cerita. Udah bapak saya udah disunat dalam kandungan. Kamu akui dulu, kamu adalah anak molok. Udah selesai. Saya udah disunat dalam kandungan. Bapaknya disunat dalam kandungan. Gini. Misalnya ada nabi membunuh
Kira-kira itu tanya lagi, musuh tanya lagi. pertama. Biar kamu dapat. Nabi membunuh itu. Kalau Nabi perintah itu muslim. Tuhannya, kalau Tuhan memerintahkan, kan tadi Islam itu adalah, dengarkan dulu Bahlul. Islam itu hukum kan? Kalau hukum Tuhannya perintah membunuh, bunuh. Kalau misalnya perintah nggak diperintahkan membunuh hewan untuk dibuat sate dibagiin tetangga, Ya jangan dibunuh kalau tidak ada perintahnya. Aneh. ada perintahnya. Sekarang ada Di- perintahnya menyembah manusia, di- membunuh manusia. Di kitab Saya Taurat tanya, ada. ada perintahnya? Dengarkan. Ada perintah membunuh manusia? Nggak ada. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Itu kan ulama-ulama yang Iya, itu kan ulama. Berarti itu bukan karya Tuhan. Betul? karya Tuhan itu, Bang. Atas Saya tanya dulu, itu karya ulama atau karya Tuhan? Banyak cerita. Tuhan udah merencanakan Udah. dari tangan-tangan ulama itu. Tuhan mana yang merencanakan? Yang kamu anggap Tuhan itu adalah yang merasuki Yudas. Inilah yang saya katakan kalian itu anak Molok. Belum percaya juga? Mau percaya juga? Yang kamu anggap Tuhan itu yang merasuki Yudas. Itulah Tuhan kamu. Belum sadar? Molok lagi nggak kenal molok. Lah iyalah kawan. Perintahnya, Tuhan Bang. yang benar itu meminta persembahan darah manusia. Yang minta persembahan darah hewan. Yang minta persembahan darah manusia itu Idul hanya Kurban Dewa itu Molok. perintah siapa, Bang? Idul Kurban itu perintah siapa, Bang? Perintah Allah tadi sudah kubacakan. Tuyul Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Matius 8 nomor 4. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada. Makanya jangan kelamaan jadi anak Molok. Imam Mata tuh. Paham? Apa? Dan kamu mengatakan bahwasanya kurban yang dilakoni oleh umat Islam tidak berkesesuaian dengan kurban yang dilakoni oleh Bani Israel. Baca Keluaran 18:12. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Kurban itu dimakan. Imamat 7, 15, 16. Dagingnya harus dimakan pada hari binatang itu dipersembahkan. Sedikit pun tak boleh ditinggalkan sampai besok paginya. Apabila seseorang membawa kurban perdamaian untuk menepati kaulnya atau untuk kurban sukarela, tidak perlu disuruh seluruhnya dimakan pada hari itu juga. Bagian selebihnya boleh dimakan besoknya. Jadi kurban Itu kan hewan Yahudi, itu Bang. dimakan juga, kucluk. Itu kan Israel. Lah, apa bedanya dengan kami, kucluk? Anda kan bertanya tadi, korbannya Israel tidak dimakan, katamu. Hanya kurbannya Islam. Tak kasih data. Kurbannya Islam, kurbannya Israel sama-sama dimakan. Korbanmu juga dimakan, tapi yang kau makan manusia. Makanya saya katakan kamu anak Molok. Belum paham juga? Enggak, Bang. Soalnya Abang ini Apalagi? mendasarkan aja Idul Kurban atas dasar Alkitab, atas dasar Imam Taurat. Jadi Bukan, Tuhan ini aja ada beda. perintah dari Allah. Walikulli Tuhan aja ummatin beda, ja'alna Bang. mansakan liyazkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil anam. Sudah kubacakan ayatnya. Lama-lama kucukur Tuhan juga beda. alis kau nanti. Nenekmu Tuhannya kiper, beda. Tuhan itu cuma satu. Baca Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, wahai Bang, Ismail. Dengarkan dulu. Allah itu Dengarkan. manusia, Dengarkan Bang. supaya kau belajar. Allah itu Supaya kau manusia. belajar. Supaya kamu belajar. Wahai Abraham, wahai Ismail, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu pernyataan Tuhan. Kamu mau batalkan? Kamu siapa? itu keturunan Abraham, Ishak, Bang. Ismail kan gak dihitung, Nenekmu, Bang. nenekmu kiper. Pada saat Nenekmu lah kiper. pada saat Abraham menerima firman, di situ yang ada Ismail. Nabi Ismail Ishak itu belum di Mesir, ada. Kucluk.
Belajar kok kayak gini. Bang, diusir. Ya, tuh kan. Kejadian Iya. 12 nomor 3. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk. Ini kamu lagi mengutuk Abraham nih dengan mengatakan Ismail bukan anaknya. Enggak, saya nggak mengutuk Abraham kok. Nah, lalu kamu mengatakan tadi kamu mengatakan Ismail bukan anak keturunannya kan? Bukan. Nah, jadi Ismail itu anaknya siapa? Ismail tuh bukan keturunannya, walaupun Ismail Iya, nenek Mukipir. Makanya itu Nenek otak disimpan di Mukipir. atas kepala, jangan disimpan di anus. Masakan anaknya orang kau katakan bukan anaknya? Dasar lu. bukan keturunannya, Bang. Itu bukan keturunannya. Bagaimana ceritanya anak yang keluar dari dirinya sendiri kau katakan bukan keturunannya? Apa dasarmu mengatakan itu? Ceritanya emang Apa begitu. Mana ceritanya? Mana ceritanya? Mana ceritanya? Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Oh, dasar kamu. Bilang aja sekalian Abraham itu berzina dengan Hagar. Bilang aja kayak gitu. Bilang aja Ismail itu anak zina. Biar kau puas mengutuk Abraham. Dasar Ini. agama kuntil Kejadian 17, datangnya dari 18. barat, sosokan bahas agamanya orang. Tak Kejadian ngerti 17, penumpang gelap 18. pun. Kejadian 17-18. Kenapa di sana? Jadi di kenapa? sana Abraham ingin Ismail hidup di hadapan Yahweh. Nah, Tuhan. Oke. Nah, kemudian Dan ditolak sama awas Yahweh. lah. Oke. Terus Sekiranya terus apa yang Ismail dikatakan? diperkenankan hidup di hadapanmu. Oke. Tetapi Allah, Oke. tetapi sang ilahi Oke. berfirman, tidak, Ya. tidak Oke. semua, tidak semua. Oke, baik. Lalu apa kata Lalu Tuhan? dia mengusir. Apa kata Tuhan setelahnya, Bahlul? Apa kata Tuhan setelahnya? Apa yang dikatakan? Dia usir, Tentang dia usir. doamu. Dengarkan. Apa kata Tuhan kepada Nabi Abraham? Tentang doamu terkait dengan anakmu Abraham, Ismail, aku telah mendengarnya. Apa maksudnya itu? Aku telah mengabulkannya, aku telah menyetujuinya. Iya, tapi Kamu belum paham bukan juga? sebagai keturunannya, Bang. Bukan sebagai apa? Bukan sebagai Nenekmu keturunannya, kiper. Bang. Nenekmu kiper. Mau ndak kau dikatakan sebagai anakmu bukan keturunanmu? Mau ndak? Sementara Bukan janji Tuhan keturunannya. kepada Sarah, dengarkan. Janji Tuhan kepada istri Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti buih di lautan, seperti pantai pasir di pantai. Akan berada cucu yang banyak. Siapa yang menggenapi itu? Ishak atau Ismail? Ishak. Siapa? Ishak lah. Siapa yang menggenapi? Ishak nenekmu kiper. Mana keturunan Ishak sekarang yang menyebar kemana-mana? Mana? Yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah Ishak. Ya. Bukan Ismail. Mana keturunannya sekarang? Saya minta keturunan Ishak sekarang yang kemana-mana menyebar sampai seluruh penjuru bumi itu mana? Cuma ada di Israel. Itu pun sebesar koin. Petanya. Keturunan Ismail sepanjang Jazirah Arab. Sepanjang Jazirah Arab keturunan Ismail semua.